Pekabaran kita akan membahas tentang perang di sorga dan apakah peperangan tersebut melibatkan Trinitas atau tidak, serta apa manfaatnya pekabaran ini bagi kerohanian kita. Kita akan banyak membaca tulisan Roh Nubuat dalam pelajaran ini, dan karenanya mari kita mulai dengan membaca kutipan berikut dari Early Writings halaman 145 paragraf pertama. Setan pernah menjadi malaikat yang dihormati di sorga setelah Kristus. Wajahnya seperti malaikat lainnya, lembut dan mengungkapkan kebahagiaan. Dahinya tinggi dan lebar, menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Wujudnya sempurna, pembawaannya mulia dan agung. Tetapi ketika Allah berkata kepada anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, setan cemburu kepada Yesus. Dia ingin dikonsultasikan tentang pembentukan manusia, dan karena tidak dilibatkan, dia dipenuhi dengan iri hati, cemburu, dan kebencian. Dia ingin menerima penghargaan tertinggi di sorga sesudah Allah. Inilah asal muasal gejolak di sorga. Setan cemburu kepada Yesus, anak Allah. Allah hanya mengajak anaknya untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah dan rupa anaknya. Nah, Roh Nubuat menyatakan Allah berkata kepada anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi, berdasarkan penjelasan Roh Nubuat, Allah lah yang berbicara dalam Kejadian 1 ayat 26. Dan dia berbicara kepada anaknya. Allah mengajak anaknya untuk menjadikan manusia. Nah, siapakah Allah yang dimaksudkan? The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 24, paragraf 2. Setelah bumi diciptakan dan binatang-binatang di atasnya, Bapa dan Anak melaksanakan tujuan mereka yang telah dirancang sebelum kejatuhan iblis untuk menjadikan manusia menurut gambar mereka sendiri. Mereka telah bekerja sama dalam penciptaan bumi dan setiap makhluk hidup di atasnya. Dan sekarang Allah berkata kepada anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi, Allah yang dimaksudkan dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah Allah Bapa. Dan dia berbicara kepada anaknya. Nah, kaum Trinitas seringkali sibuk dengan kata Elohim. Sebab kata Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 diterjemahkan dari kata Elohim untuk membuktikan bahwa Allah itu majemuk atau lebih dari satu. Namun, sebagai umat yang sisa, pedoman kita adalah Alkitab dan Roh Nubuat, yaitu kesaksian Yesus Kristus. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa yang menjadikan dunia ini dan segala isinya adalah Bapa dan Anaknya. Demikian juga dengan Roh Nubuat menyatakan yang sama. Inilah yang membuat setan cemburu, sebab dia ingin dilibatkan dalam rencana penciptaan manusia, tapi dia tidak dilibatkan. Sebab memang setan adalah ciptaan, pencipta hanya dua, yaitu Bapa dan Anaknya. Nah, oleh karena setan cemburu, Roh Nubuat menjelaskan dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 222, paragraf 2. Setan bertekad untuk menjadi yang pertama di dalam dewan sorga dan setara dengan Allah. Dia memulai pekerjaan pemberontakannya dengan para malaikat di bawah komandonya, berusaha menyebarkan roh ketidakpuasan di antara mereka. Dan dia bekerja dengan cara yang sangat menipu, sehingga banyak malaikat yang dimenangkan kesetiaannya sebelum tujuannya diketahui sepenuhnya. Setan mulai menggalang massa
untuk mendukung keinginannya. Dan ada banyak malaikat yang tertipu dan ikut dengan maksudnya. Kemudian masih dalam paragraf yang sama dikatakan dalam Selected Messages buku pertama halaman 222 paragraf 2. Ketika setan telah berhasil memenangkan banyak malaikat ke pihaknya, dia membawa maksudnya kepada Allah, menyatakan bahwa keinginan para malaikat agar dia menduduki posisi yang dipegang Kristus. Menarik ya, bahwa setan setelah mendapatkan pengikut yang banyak, dia datang kepada Allah Bapa dan menyatakan keinginannya bahwa dia menginginkan posisinya Yesus. Tapi apa yang Bapa nyatakan kepada dia? Apa tanggapan Allah Bapa kepada setan? Suratnya nomor 157 tahun 1910 paragraf 7. Kecantikannya sangat diagungkan sehingga dia berpikir bahwa dia seharusnya menjadi Allah dan Kristus harus menjadi yang kedua baginya. Tetapi Tuhan memberitahu setan bahwa ini tidak mungkin. Kristus adalah anak tunggal yang diperanakkannya. Tuhan dalam kutipan ini adalah Allah Bapa, sebab Tuhan memberitahu setan bahwa Kristus adalah anak tunggal yang Bapa peranakkan. Nah, apakah buktinya bahwa Kristus diperanakkan Bapa? Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 30 Mei tahun 1895. Persembahan lengkap telah dibuat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan seorang anak melalui penciptaan sebagaimana para malaikat, bukan anak melalui adopsi sebagaimana orang berdosa yang diampuni, tetapi anak yang diperanakkan dalam gambar wujud dari pribadi Bapa dan dalam semua cahaya keagungan dan kemuliaannya yang setara dengan Allah dalam otoritas, martabat dan kesempurnaan ilahi. Di dalam Dia tinggal seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Ada 3 kategori anak Allah, yaitu melalui penciptaan, melalui adopsi, dan melalui kelahiran. Dengan jelas, Nyonya White menyatakan bahwa Yesus bukan anak melalui penciptaan, bukan melalui adopsi. Sebab jika melalui penciptaan dan adopsi, maka Yesus tidak dapat disebut anak tunggal. Satu-satunya cara bahwa Yesus disebut anak tunggal oleh karena dia diperanakkan oleh Bapa. Kemudian, penjelasan tentang kelahiran Yesus dalam kutipan ini bukanlah mengacu kepada kelahiran Yesus di dunia ini. Sebab kutipan ini berkata, ia dilahirkan dalam gambar wujud dari pribadi Bapa. Dan semua cahaya keagungan dan kemuliaannya ada pada Yesus. Perhatikan Nyonya White tulis dalam bahasa Inggris, a son begotten, yang artinya anak yang diperanakkan. Nyonya White tidak menggunakan catatan khusus tentang makna kata begotten. Sebab saat ini banyak para ahli bahasa dalam gereja Advent yang menyatakan bahwa kata begotten itu dalam bahasa aslinya bukan berarti diperanakkan, tapi unik. Nyonya White sama sekali tidak membuat catatan tentang hal itu. Sebab Nyonya White paham bahwa dalam bahasa Inggris kata begotten artinya diperanakkan. Dan itulah yang dia yakini. Terbukti dia membuat perbandingan dengan jenis anak Allah yang lainnya, yaitu melalui penciptaan dan adopsi. Kita manusia adalah ciptaan. Bagian kita mempercayai apa yang Allah katakan. Allah Bapa berkata dalam Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ini adalah perkataan Tuhan Allah, Tuhan dalam huruf besar, yaitu Jehovah, yang adalah Allah Bapa. Dan ayat ini dikutip oleh Paulus dalam Ibrani 1 ayat 5.
Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi, Mazmur 2 ayat 7 adalah pernyataan Allah Bapa tentang anaknya. Allah Bapa sendiri akui bahwa dia memperanakkan anaknya. Nah, apakah ada bukti lain bahwa perkataan ini adalah tentang Yesus? Kita baca Ibrani 5 ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dia dimuliakan oleh yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jelas sekali, Alkitab menyatakan bahwa anak yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Dan Bapanya, yaitu Allah Bapa, mengakui secara langsung bahwa Yesus adalah anaknya yang Bapa peranakkan. Karenanya, baik Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakkan. Jadi, bila kita kembali ke kutipan sebelumnya, alasan mengapa Allah Bapa menyatakan bahwa setan tidak mungkin mengambil posisi Yesus, karena Yesus adalah anak yang Bapa peranakkan. Sementara setan adalah ciptaan. Jadi sangat berbeda alamiah dan statusnya. Coba perhatikan. Setan meminta kepada Allah Bapa agar Kristus menjadi kedua sesudah dia. Dia yang pertama. Seorang ciptaan meminta lebih tinggi dari penciptanya. Ingat, segala sesuatu Yesus yang ciptakan, termasuk para malaikat. Allah Bapa nyatakan bahwa itu tidak mungkin. Tidak mungkin setan menggantikan posisi Yesus. Setan yang adalah ciptaan menggantikan posisi penciptanya. Bapak bilang apa? Tidak mungkin. Apakah setan menerima dengan lapang dada dan akhirnya sadar? Early Writings halaman 145 paragraf 2 melanjutkan. Setan yang berambisi untuk meninggikan dirinya sendiri dan tidak mau tunduk pada otoritas Yesus menyindir pemerintahan Allah. Beberapa malaikat bersimpati dengan setan dalam pemberontakannya, dan yang lainnya dengan keras memperjuangkan kehormatan dan hikmat Allah dalam memberikan wewenang kepada anaknya. Setan meskipun sudah dikasih pengertian tidak mungkin, tapi tetap tidak mau dengar-dengaran. Dia tetap berusaha untuk memenuhi ambisinya. Mereka berontak melawan Yesus, bahkan hendak mereformasi pemerintahan Allah. Oleh karena kedurhakaan ini, Allah Bapa panggil semuanya menghadap. Rewriting halaman 145 paragraf 2 melanjutkan. Semua penghuni sorga dipanggil untuk menghadap Bapa agar setiap kasus diputuskan. Di sana ditentukan bahwa setan harus diusir dari sorga bersama semua malaikat yang bergabung dengannya dalam pemberontakan. Lalu apa yang terjadi kemudian? Perang. Setan makhluk ciptaan yang berambisi menjadi Allah dan sudah diberitahu tidak mungkin, tetap saja melawan dan akhirnya diputuskan diusir dari sorga. Bukannya takut dan mundur, malah menimbulkan peperangan. Siapa yang setan mau kalahkan dalam perangnya itu? Kita baca Early Writings halaman 145, masih dalam paragraf 2. Lalu terjadilah perang di sorga. Malaikat-malaikat terlibat dalam pertempuran. Setan ingin menaklukkan anak Allah dan mereka yang tunduk pada kehendaknya. Tapi malaikat yang baik dan yang benar menang, dan setan bersama para pengikutnya diusir dari sorga. Setan cemburu kepada Yesus. Setan mau ambil posisinya Yesus. Dan meskipun sudah diberi penjelasan tidak mungkin, serta bahkan akhirnya diputuskan diusir, setan tetap saja berusaha menaklukkan Yesus. Sebab memang yang menghadapi setan adalah Yesus. The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 22, paragraf 3 berkata, Anak Allah
pangeran sorga dan para malaikatnya yang setia terlibat dalam konflik dengan pemberontak agung dan mereka yang bersatu dengannya. Anak Allah dan malaikat benar yang setia menang, dan setan serta para simpatisannya diusir dari sorga. Setan yang berusaha menaklukkan Yesus kalah dan akhirnya diusir dari sorga bersama para pengikutnya. Perang bagaimana yang dimaksudkan? Spiritual Gifts volume 3 halaman 22 paragraf 3 menjelaskan. Kristus dan para malaikatnya berperang melawan setan dan para malaikatnya. Karena mereka di sini adalah setan dan para pengikutnya, bertekad untuk tetap tinggal di sorga dengan segala pemberontakan mereka. Tapi mereka tidak menang. Kristus dan para malaikat yang setia menang dan mengusir dari sorga setan dan simpatisan pemberontakannya. Jadi perang yang dimaksudkan adalah karena ada yang disuruh keluar tapi tidak mau keluar. Setan dan para pengikutnya mau tetap tinggal di sorga tapi tetap dengan pemberontakannya. Oleh karenanya Allah telah putuskan untuk diusir keluar. Perhatikan wujud pemberontakan setan dalam The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 22 paragraf 3. Setan semakin berani dalam pemberontakannya dan menyatakan penghinaannya terhadap hukum Sang Pencipta. Akan hal ini setan tidak tahan. Dia mengklaim bahwa malaikat tidak membutuhkan hukum, tetapi harus dibiarkan bebas untuk mengikuti kehendak mereka sendiri yang akan membimbing mereka dengan benar. Bahwa hukum adalah pembatasan kebebasan mereka dan bahwa untuk menghapuskan hukum adalah salah satu tujuan utama pendiriannya seperti yang dia lakukan. Jadi, bukan hanya berambisi menjadi sama seperti Allah, bukan hanya berambisi untuk mengambil posisi Yesus dan menjadikan Yesus kedua dari dia, tapi setan juga hendak menghapus hukum Allah. Padahal Roh Nubuat berkata dalam Christ Object Lessons halaman 315 paragraf 1 tentang hukum dikatakan, Allah menuntut kesempurnaan anak-anaknya. Hukumnya adalah salinan dari karakternya sendiri, dan itu adalah standar dari semua karakter. Hukum Allah itu adalah salinan karakter Allah. Nah, bila setan hendak menghapuskan hukum Allah, itu sama dengan menghapus karakter Allah. Sama dengan menganggap Allah tidak ada. Bisa lihat kenapa setan harus diusir? Kemudian, Christ in His Sanctuary, halaman 30, paragraf 1. Hukum Allah sudah ada sebelum manusia diciptakan. Para malaikat diatur olehnya. Setan jatuh karena dia melanggar prinsip pemerintahan Allah. Dengan menghapus hukum Allah adalah sama dengan menghapus pemerintahan Allah. Sebab hukum Allah adalah prinsip pemerintahan Allah, dasar pemerintahan Allah. Karenanya dengan menghapus hukum, setan menganggap pemerintahan Allah tidak ada. Itu sebabnya setan diusir. Dan karena dia diusir, ya, Roh Nubuat berkata dalam Spirit of Prophecy volume 1 halaman 22 masih dalam paragraf 3. Seluruh penghuni sorga mengakui dan memuja Allah keadilan. Tidak ada noda pemberontakan yang tersisa di sorga. Semuanya kembali damai dan harmonis seperti sebelumnya. Pada waktu Allah Bapa memutuskan setan dikeluarkan oleh karena ulah-ulahnya itu, penghuni sorga akui dan memuja Allah atas keadilannya. Tidak ada yang mempersoalkan keputusan Allah dalam mengusir setan dari sorga, sebab upaya dan ambisinya sangat berbahaya. Setan bukan hanya mau menyamai Allah, tapi mau meniadakan Allah dan pemerintahannya. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut tentang Lucifer. The Great Controversy, halaman 494, paragraf 1. Gantinya berusaha menjadikan Allah tertinggi dalam kasih sayang dan kesetiaan makhluk-makhluknya
adalah upaya Lucifer untuk memenangkan pelayanan dan penghormatan mereka kepada dirinya sendiri. Dan karena mengingini kehormatan yang telah dianugerahkan oleh Bapa yang tak terbatas kepada anaknya, pangeran para malaikat ini menginginkan kekuasaan yang hanya Kristus saja memiliki hak prerogatif itu. Sejak awalnya, setan hanya mau melawan dan mengalahkan Yesus. Kenapa? Sebab hanya Yesus yang menerima segala kuasa dari Bapa. Hanya Yesus yang menerima kehormatan yang dianugerahkan oleh Bapa kepada anaknya. Hanya Yesus yang diajak Bapa berdiskusi untuk rencana menjadikan manusia. Setan cemburu sekali kepada Yesus. Lucifer membiarkan iri hati terhadap Kristus menguasai dirinya, dan akhirnya dia berontak. Berikutnya tentang Lucifer, Roh Nubuat lanjutkan dalam The Great Controversy halaman 495 paragraf 1. Dia dicintai dan dihormati oleh penghuni sorga. Dia di sini adalah Lucifer. Malaikat senang untuk melaksanakan perintahnya. Dan dia berpakaian dengan kebijaksanaan dan kemuliaan di atas semuanya. Namun anak Allah adalah penguasa sorga yang diakui, yang berkuasa dan berwenang dengan Bapa. Jadi yang berkuasa dengan berwenang di sorga siapa? Bapa dan anaknya. Dalam semua rencana Tuhan, Kristus adalah peserta. Sementara Lucifer tidak diizinkan masuk ke dalam tujuan ilahi. Mengapa? Tanya malaikat yang perkasa ini. Haruskah Kristus memiliki supremasi? Mengapa dia begitu dihormati di atas Lucifer? Sebab dalam semua dewan Allah, hanya Yesus yang boleh masuk. Yang lain tidak bisa. Para malaikat juga tidak. Sadarkah saudara bahwa akar peperangan di sorga adalah tentang anak Allah? Anak yang Bapa peranakkan. Dan untuk ini setan tidak tinggal diam. Suratnya nomor 42 tahun 1910 paragraf 3 berkata, malaikat-malaikat diusir dari sorga sebab mereka tidak akan bekerja dalam keharmonisan dengan Allah. Mereka jatuh dari tingkat mereka yang tinggi sebab mereka ingin ditinggikan. Mereka telah meninggikan diri mereka sendiri dan mereka lupa bahwa keindahan pribadi dan karakter mereka datang dari Tuhan Yesus. Malaikat-malaikat yang jatuh ini mengaburkan fakta bahwa Kristus adalah anak tunggal yang diperanakkan Allah. Dan mereka mempertimbangkan bahwa mereka tidak berkonsultasi kepada Kristus. Siapakah pimpinan daripada malaikat yang jatuh? Lucifer tentunya. Dan mereka melakukan sesuatu yang tidak disangka, yaitu apa? Mengaburkan fakta bahwa Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang diperanakkan Bapa. Dan karenanya mereka tidak mau berkonsultasi dengan Yesus. Nah, jika akar permasalahan peperangan di sorga adalah tentang anak Allah yang Bapa peranakkan, sampai-sampai setan berusaha kaburkan fakta itu, lalu mengapa Yesaya menuliskan yang berikut ini? Yesaya 14 ayat 14. Setan berkata, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi ini? Allah Bapa. Markus 5 ayat 7 menyatakannya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Ini adalah perkataan setan saat Yesus berkunjung ke Gerasa. Kenapa setan dapat berkata demikian? Karena setan tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Setan tahu bahwa Allah Bapa telah memberitahukan kepada dia saat dia menginginkan posisi Yesus. Allah Bapa katakan apa? Tidak mungkin, sebab Kristus itu anak saya yang saya peranakkan. Oleh karena itu, dalam upaya melawan, dia kaburkan fakta itu, supaya orang tidak percaya kepada perkataan Bapa bahwa inilah anak yang kuperanakkan. Nah, jika setan ingin menyamai Allah Bapa, lalu kenapa setan mengambil posisi Yesus dan coba kalahkan Yesus yang adalah anak Allah?
From Eternity Past, halaman 10 paragraf 5 membantu. Raja alam semesta memanggil bala tentara sorgawi ke hadapannya, agar di hadapan mereka dia dapat menyatakan posisi anaknya yang sebenarnya dan menunjukkan hubungan yang dia pertahankan dengan semua makhluk ciptaan. Anak Allah duduk bersama di atas tahta Bapa, dan kemuliaan dari yang kekal yang ada dengan sendirinya melingkupi keduanya. Sinar kemuliaan Allah Bapa melingkupi hanya dua oknum saja, yaitu Bapa dan anaknya. Tidak ada trinitas di sorga, tidak ada tiga yang dilingkupi oleh sinar kemuliaan Allah Bapa, tapi hanya dua. Di sekitar tahta berkumpul para malaikat suci, berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, Wahyu 5 ayat 11. Di hadapan para penghuni sorga, sang raja menyatakan bahwa tidak seorang pun kecuali Kristus yang dapat sepenuhnya masuk ke dalam maksud-maksudnya dan melaksanakan rancangan kehendaknya yang hebat. Kristus masih menjalankan kuasa ilahi dalam penciptaan bumi dan penduduknya. Inilah yang membuat setan cemburu, sebab dalam dewan Allah, dalam rapat ilahi, hanya Kristus yang boleh masuk. Tidak ada yang lain. Allah Bapa menjelaskan kepada seluruh penghuni sorga tentang anaknya. Hanya tentang anak. Bapa kumpulkan semua penghuni sorga. Tidak ada yang lain. Dia mau jelaskan bagaimana hubungan dia dengan anaknya dan bagaimana anak dengan semua ciptaan. Bapa kumpulkan semua. Lalu yang duduk di atas tahta adalah Allah Bapa dan anaknya. Kemudian Allah Bapa nyatakan bahwa tidak ada seorang pun kecuali Kristus yang dapat masuk ke dalam maksud-maksud Allah, ke dalam dewan Allah dan melaksanakan kehendak Bapa. Hanya Kristus, tidak ada yang lain. Inilah alasannya mengapa Lucifer ini ingin menyamai yang maha tinggi, yaitu dengan cara mengambil posisi Yesus. Sebab setan tahu bahwa Bapa memberikan kuasa kepada anaknya. Dan juga jangan lupa, melawan anak itu sama dengan melawan Bapa. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Setan mengerti bahwa jika dia berhasil mengambil posisi Yesus, maka dia setara dengan Bapa. Dan untuk itu setan berani melawan, memberontak, dan bahkan timbulkan peperangan di sorga. Bagaimana sikap Bapa terhadap setan yang keras kepala ini? Kita baca dalam Kemenangan Akhir. Saya tidak tampilkan bahasa Inggrisnya karena panjang, kita baca langsung bahasa Indonesianya. Allah dalam kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Ia tidak segera diturunkan dari kedudukannya yang tinggi itu. Pada waktu pertama sekali ia menunjukkan roh ketidakpuasan, atau bahkan pada waktu ia mulai menyatakan tuntutannya di hadapan malaikat-malaikat yang setia. Lama dipertahankan tetap di sorga. Ya, Lucifer lama tetap dipertahankan di sorga. Berkali-kali ia diampuni dengan syarat pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah. Usaha-usaha seperti ini yang hanya kasih dan hikmat yang tak terhingga saja yang bisa memberi, telah dibuat untuk meyakinkannya mengenai kesalahannya. Roh ketidakpuasan sebelumnya tidak dikenal di sorga. Pada mulanya Lucifer tidak melihat ke arah mana ia sedang hanyut. Ia tidak mengerti sifat perasaannya yang sesungguhnya. Tapi pada waktu ketidakpuasannya terbukti tanpa alasan, Lucifer yakin bahwa ia salah, bahwa tuntutan ilahi adalah benar dan adil, dan ia harus mengakuinya demikian di hadapan segenap warga sorga. Seandainya ia melakukan hal ini, maka ia dapat menyelamatkan dirinya dan banyak malaikat lain. Pada waktu itu belum seluruhnya ia meninggalkan kesetiaannya pada Allah. Walaupun ia sudah meninggalkan kedudukannya sebagai kerub yang berjaga, namun seandainya ia mau kembali kepada Allah,
mengakui hikmat pencipta dan puas dengan mengisi kedudukan yang telah ditetapkan baginya di dalam rencana besar Allah, maka ia akan dikembalikan kepada jabatannya yang semula. Tetapi keangkuhan menghalanginya untuk menyerah. Ia tetap mempertahankan jalannya dengan mengatakan bahwa ia tidak perlu bertobat dan tunduk sepenuhnya kepada penciptanya dalam pertentangan besar ini. Tidak heran Allah Bapa dikatakan apa? Allah itu adalah kasih. Setan yang sudah berulang-ulang memberontak masih diberi kesempatan untuk bertobat. Kalau mau akui dan bertobat, dikembalikan kepada posisinya. Setan tahu juga bahwa dirinya salah, tapi dia tidak mau. Dia tetap mempertahankan jalannya, kesalahannya. Karenanya setan diusir. Sekarang setan ada di mana? Di dunia ini. Ada sama-sama dengan kita, bahkan di ruangan ini. Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald tanggal 12 Februari tahun 1895 paragraf 2. Setan telah menempatkan tahtanya di bumi, di mana seharusnya tahta Allah, dan manusia bersujud di hadapan pangeran kejahatan, memberikan kepadanya penghormatan yang hanya milik Allah. Manusia sudah menghormati setan. Setan tidak berhasil menempatkan tahtanya di bukit pertemuan di sebelah utara di sorga, tapi dia berhasil mendirikan tahtanya di dunia ini, dan banyak manusia yang menyembah. Setan tidak berhasil mendapatkan penyembahan yang milik Allah di sorga, tapi dia berhasil menerima penyembahan yang milik Allah itu di dunia ini. Bagaimana caranya? Doktrin Trinitas. Sebab hanya dua di sorga yang disembah, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Patriarchs and Prophets halaman 36 paragraf 2 berkata, Anak Allah telah mengerjakan kehendak Bapa dalam penciptaan semua bala tentara sorga, dan kepadanya juga kepada Allah penghormatan dan kesetiaan mereka harus dinyatakan. Tidak ada yang lain, hanya kepada Bapa dan Anaknya. Tapi doktrin Trinitas berkata, ada tiga yang harus disembah, dan barang siapa yang menolak Trinitas, diusir. Setan mau balas apa yang dia alami di sorga kepada umat-umat Allah yang setia di dunia ini. Dalam pekabaran Roh Nubuat tentang perang di sorga, dengan jelas dinyatakan tidak ada Trinitas. Kalau saudara mau baca tulisan Roh Nubuat tentang perang di sorga, tidak ada Trinitas. Hanya tentang Bapa, Anak, Lucifer, dan para malaikat. Hanya itu saja pemeran yang ada di sorga. Setan cemburu kepada Yesus dan mau ambil posisi Yesus. Tapi Bapa jelaskan tidak mungkin. Sebab Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Sementara setan adalah ciptaan. Oleh karena itu setan berontak dan dia mau lawan dan taklukkan Yesus. Dan dengan jelas dinyatakan bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Nah sekarang, apakah Yesus Allah atau ilahi? Sudah pasti. Sebab Yesus adalah anak yang diperanakan Bapa. Alamiahnya sama. Tapi yang disebut satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Itu sebabnya setan mau ambil posisi Yesus. Cukup ambil posisi Yesus, maka setan merasa dia telah menyamai yang maha tinggi. Sekarang, kenapa pekabaran ini penting diketahui? Christ Triumphant halaman 28 paragraf 2. Ada perselisihan antara kekuatan baik dan jahat, antara malaikat yang setia dan yang tidak setia. Tidak ada persetujuan antara Kristus dan setan, dan mereka tidak akan pernah sepakat. Di setiap zaman gereja Allah yang sejati telah terlibat dalam peperangan yang menentukan melawan agen-agen setan. Sampai pertentangan berakhir, pergumulan akan berlanjut antara malaikat jahat dan orang jahat di satu sisi, dan malaikat suci dan orang beriman sejati di sisi lain.
Mungkin ada yang berkata, wah, keras sekali. Atau mungkin bahkan mereka bilang, saudara ini jahat sekali. Menyatakan doktrin Trinitas berasal dari setan. Agar dia menerima penyembahan yang dia tidak dapat di sorga. Saya yakin ada yang berkata begitu. Karena mayoritas umat Kristen di dunia ini menyembah Trinitas. Tapi perhatikan tadi, ingat ini adalah pekabaran berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat. Kita patokannya itu dua. Dikatakan oleh Roh Nubuat, setan dan para malaikat yang jatuh berusaha mengaburkan fakta bahwa Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Bukankah itu yang Trinitas ajarkan? Trinitas mengajarkan bahwa Yesus bukan anak Allah yang sesungguhnya. Istilah anak hanya kiasan atau permainan peran. Dan Trinitas ajarkan kalau Yesus muncul sesudah Bapa, maka Yesus bukan Allah, meskipun Yesus lahir dari Bapa. Padahal, karena Yesus lahir dari Bapa, maka alamiahnya sama, yaitu alamiah ilahi. Bagi Trinitas, lahir sesudah itu merendahkan status. Karena Yesus lahir sesudah atau muncul sesudah Bapa, maka dia bukan Allah. Itulah bagi Trinitas. Padahal Yesus lahir dari Allah, maka dia sama-sama ilahi. Dan oleh karena itu dia sama-sama Allah. Tapi yang menduduki jabatan Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa. Yesus mengakui dirinya adalah anak dari Bapa. Karenanya ingat juga yang berikut ini. Reflecting Christ halaman 21 paragraf 3. Alasan mengapa gereja-gereja lemah dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh, yaitu setan, telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia, yaitu setan, telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur. Sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasihati mereka dengan mengatakan, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Inilah cara setan. Dia menipu umat Allah dengan mengatakan bahwa penghibur itu bukan Yesus. Dan ini membuat umat Allah jadi lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati. Jadi, kalau ada yang mengajarkan bahwa penghibur itu bukan Yesus, maka ajaran itu dari setan. Bukankah Trinitas mengajarkan penghibur itu bukan Yesus? Trinitas mengajarkan bahwa penghibur itu bukan Yesus. Roh Kristus itu bukan Roh Kudus. Roh Kristus itu bukan Allah Roh. Trinitas tidak menerima bahwa Yesus adalah sang penghibur yang diutus ke dunia ini oleh kehadiran Roh-Nya. Otomatis serupa dengan apa yang dikatakan Roh Nubuat. Oleh karenanya itu berasal dari setan. Apalagi Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, yaitu kematian Yesus, Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kematian Yesus memusnahkan setan, tapi melalui doktrin Trinitas, setan mengajarkan bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Kenapa? Perhatikan penjelasan tentang Trinitas dari ahli teologi Gereja Advent berikut ini. Dalam buletin dari Biblical Research Institute, ya, BRI, Bulletin Reflection, judulnya, nomor 23, bulan Juli tahun 2008. Atau 15 tahun yang lalu. Di halaman 8 ada artikel yang diberi judul Our God, yang artinya Allah kita. Nah, dalam artikel itu dijelaskan tentang Trinitas Gereja Advent yang sekarang. Ini kalau kita mau lihat di halaman 8 ya, ada judulnya Our God. Nah, kita baca yang sebelah kanan, ada kotak warna merah. Berikut terjemahannya. Pernah kita baca, tapi kita lihat ini lebih ringkas. Dikatakan, oleh sebab itu, kami tidak menyembah tiga Allah,
tapi satu Allah yang menyatakan dirinya di dalam dan terdiri dari tiga pribadi. Tiga pribadi berbagi satu alamiah. Setiap pribadi kealahan berdasarkan alamiahnya dan esensinya adalah Allah. Dan kepenuhan keilahian berdiam dalam diri mereka masing-masing. Di sisi lain, setiap pribadi kealahan tidak dapat dipisahkan dari dua lainnya. Konsep Allah ini melampaui pengalaman dan kecerdasan kita. Ini ditulis oleh Eckhard Müller, halaman 8. Reflection, Juli 2008. Mengapa penting sekali dijelaskan tentang Trinitas ini, khususnya pada bulan Juli ini? Karena kalau saudara baca artikel ini, pada halaman 4, maaf saya ulangi, kalau kita baca buletin ini, pada halaman 4, Gereja Advent mengadakan Kongres Trinitas di Sydney, Australia, tanggal 1 sampai 4 Mei tahun 2008. Kenapa? Karena Australia menghadapi tantangan berat selama beberapa tahun terakhir, maksudnya tahun itu, yaitu 2006, 2007, 2008, oleh kelompok-kelompok anti-Trinitas yang terorganisir dengan baik, yang menyebarkan propaganda tentang doktrin anti-Trinitas ini, dan secara strategis menargetkan gereja dan pendeta. Saat itu lagi merebak di Australia. Gereja heboh, bikin kongres Trinitas. Salah satu yang dijelaskan adalah ini. Dan hal yang sama terjadi di Indonesia sejak tahun 2017 sampai 2019. Pekabaran anti-Trinitas meningkat dan gereja Advent sibuk bikin seminar. Seminar Trinitas di jemaat, seminar Trinitas di kampus, ya. Mereka undang berbagai pembicara dalam dan luar negeri, dan mereka tetap saja tidak mengerti. Sebab perhatikan bagian akhir dikatakan oleh Müller, bahwa Trinitas itu melampaui pengalaman dan kecerdasan manusia. Artinya tidak bisa dimengerti, tapi uniknya mereka paparkan dalam seminar, bikin kongres. Itulah keunikan doktrin Trinitas. Melampaui kecerdasan, tapi bikin seminar. Harusnya kalau tidak mampu oleh pikiran kita, jangan bikin seminar. Karena akhirnya menjelaskan sesuatu yang membuat orang bingung lagi. Tapi fokus kita bukan itu. Lihat yang ditandai kuning. Mewakili gereja Advent, Müller berkata, setiap pribadi kealahan dalam Trinitas tidak dapat dipisahkan dari dua lainnya. Artinya apa? Allah Bapa, Allah Anak dengan Allah Roh tidak bisa dipisah. Allah Bapa terhubung dengan Allah Anak dengan Allah Roh. Ya, masing-masing mereka terhubung, tidak bisa dipisah. Artinya ketiganya satu dan tidak bisa dipisah. Nah, kalau salah satu daripada pribadi itu mati, bagaimana dengan Allah? Tidak ada Allah. 2/3 Allah. Ya. Itu apa istilahnya itu kalau 2/3 Allah itu? Jadi kalau Yesus katanya mati yang adalah Allah Anak, dan dia terhubung dengan Bapa dan Anak, terhubung dengan Bapa dengan Roh, dan mereka tidak bisa terpisah, berarti Bapa dan Anak, Bapa dan Roh ikut mati. Ini yang menjelaskan bukan saya, ini mereka sendiri yang menjelaskan. Doktrin Trinitas yang katanya melampaui kecerdasan, tapi tetap diartikan. Ya. Oleh karena itu dalam gereja Advent diajarkan tanpa disadari oleh umat. Para pendeta bilang apa? Ya, Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi kalau mereka jelaskan, mereka akan bicara mengenai Yesus bangkit sendiri. Membangkitkan dirinya sendiri, dan banyak pendeta meyakini itu, tapi dia tidak ajarkan kepada umat. Sebab umat akan bertanya, kok bisa Yesus bangkitkan dirinya sendiri? Kalau gitu bukan mati namanya. Kalau mati tidak bisa bangkit sendiri. Dan kalau anggota Trinitas ada yang mati dan tidak bisa terpisah, berarti Trinitas mati. Inilah yang mereka bilang melampaui kecerdasan.
Bisa lihat, sejak di sorga sampai di dunia, yang setan serang adalah anak Allah. Setan tidak pernah berperang melawan Allah Bapa. Setan tidak pernah berusaha menaklukkan Allah Bapa. Tidak ada catatan. Setan melawan dan berusaha menaklukkan anak Allah. Tidak ada catatan juga dan ayat yang berkata bahwa setan berperang melawan Allah Roh dan berusaha menaklukkan Allah Roh Kudus. Tidak ada. Tidak ada tulisan yang menjelaskan bahwa setan cemburu kepada Allah Roh Kudus, karena Allah Roh Kudus katanya ikut menciptakan. Tidak ada. Setan hanya cemburu kepada anak Allah, Yesus Kristus. Karenanya bila mana kita kembali ke kutipan sebelumnya, Christ Triumphant halaman 28 paragraf 2. Tidak pernah akan ada, ya. Saya mohon kita perhatikan akan hal ini. Bukan karena tidak mengerti, tapi supaya melihat apa yang terjadi selama ini. Tidak pernah akan ada persetujuan antara Kristus dan setan. Tidak ada kompromi antara Yesus dengan setan. Tidak pernah akan ada sepakat antara non-trinitas dengan trinitas. Banyak orang bilang mari berdialog, berdiskusi untuk melihat apakah ada kesamaan, keserupaan. Tidak ada. Yang satu dari Yesus, yang satu dari setan. Tidak ada kesepakatan. Mereka tidak akan pernah sepakat. Itu sebabnya, kalau saudara, entah Davidian, entah Metro, entah Lunar, masuk dalam gereja Advent, tidak masalah. Paling disuruh duduk diam, jangan bicara. Kalau saudara non-trinitas akan diupayakan untuk diusir. Dia mau balas apa yang dia alami di sorga. Dipecat, dikucilkan, macam-macam. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, saat menerima kebenaran tentang Allah yang benar ini, saat saudara menolak Trinitas, ketahui tidak ada kesepakatan antara yang baik dan yang jahat. Tidak ada kesepakatan antara Kristus dan setan. Trinitas dengan non-trinitas tidak bisa bersatu. Tidak bisa. Kita menipu diri sendiri, percaya non-trinitas, tapi masih gereja-gereja di tempat trinitas. Kita masih bergabung dengan pekabaran trinitas. Itu menipu diri sendiri, tidak ada kesepakatan. Nanti di situ kita bikin apa? Hanya mengevaluasi. Oh itu salah, oh itu tidak benar, harusnya begini. Tidak ada gunanya. Lebih bagus kita berbakti bersama yang memang non-trinitas dan mempelajari firman Tuhan, daripada kita hadir di gereja trinitas, mengevaluasi, ngomong-ngomongin orang. Aduh, pendetanya ngomong begini, tadi ngomong begini. Tidak ada guna itu. Tidak ada sepakat kita. Untuk apa hadir di sana? Saat saudara menerima kebenaran non-trinitas, saudara harus siap dipecat, harus siap diusir, harus siap ditolak, dikucilkan, dan sebagainya. Tidak perlu kaget, tidak perlu marah, tidak usah berusaha berdebat. Tidak ada guna. Karena memang tidak ada kesepakatan antara dua belah pihak ini. Kalau memang pilih non-trinitas, siap tanggung semua itu. Itulah yang saya sampaikan dalam khotbah terakhir saya di jemaat sebelumnya. Saya tahu pilihan saya ini akan membuat saya dipecat, saya tahu, dan saya siap. Jangan terima terus masih, aduh bagaimana ya, nanti saya begini, nanti saya begitu. Saudara bimbang namanya itu. Bagian kita adalah kenali Allah Bapa dan anaknya. Terima roh anak Allah dalam hati kita. Alami pembaharuan menjadi manusia baru dan terus kabarkan kepada yang terbuka hatinya kepada kebenaran Allah yang benar. Dan bagi yang keraskan hati, doakan mereka. Mudah-mudahan sebelum pintu kasihan ditutup, mereka bertobat. Kita memang sedikit jumlahnya. Kita memang tidak punya organisasi. Kita memang terkesan lemah dan tak berdaya.
Kita tidak punya pemimpin, tapi kita bagian dari penghuni alam semesta yang menyembah Allah Bapa dan Anaknya, yang jumlahnya tidak terhitung. Kita bagian dari organisasi kerajaan sorga, dan kita punya pemimpin yaitu Yesus Kristus yang telah menerima segala kuasa untuk sertai kita. Percayakah saudara? Karenanya, ingat, isu Trinitas bukan tentang Roh Kudus, tetapi tentang Anak Allah. Trinitas dibuat sebagai bentuk perlawanan kepada Anak Allah di dunia ini. Setan tidak sanggup di sorga, dia buat di dunia ini. Di dunia ini saja dia kalah terhadap Yesus. Yang ada dia bikin apa? Dia kalahkan para pengikutnya supaya menyembah dia melalui doktrin Trinitasnya. Dalam Trinitas yang dirubah adalah tentang Anak dan Roh. Coba perhatikan. Tentang Bapa tidak ada dirubah, tetap Allah Bapa. Tapi Anak, harusnya Anak Allah menjadi Allah Anak. Harusnya Roh Allah menjadi Allah Roh. Yang dirubah cuma dua itu saja. Semuanya upaya setan untuk melawan dan menjatuhkan Anak Allah. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Perhatikan, Paulus tidak menyebutkan Bapa yang lain. Sebab setan tahu siapa Allah Bapa dan dia takut. Yang setan pertanyakan adalah tentang Yesus. Kenapa Yesus ini diutamakan lebih dari saya? Kenapa Bapa hanya ajak Yesus terus? Apa-apa Yesus. Dan meski Bapa sudah jelaskan, setan tetap lawan dan bahkan berperang melawan Yesus. Tapi Yesus menang. Karenanya saat di dunia ini, meskipun takut Yesus, setan tetap berusaha menjatuhkan Yesus. Namun setan selalu gagal. Sayangnya dari dulu sampai sekarang, setan berhasil mengalahkan pengikut-pengikut Yesus dengan mengajarkan Yesus yang lain, yaitu Yesus yang bukan Anak Allah yang sesungguhnya. Roh yang lain, yaitu bukan Roh Kristus. Dan karenanya muncullah Injil yang lain, yaitu Injil yang andalkan perbuatan. Kiranya pekabaran ini menjadi peneguhan bagi semua yang sudah lama maupun yang baru dalam kebenaran ini, agar tidak takut kepada tindakan manusia yang dipengaruhi setan, tapi tetap setia kepada Allah Bapa dan Anaknya yang Bapa peranakkan, yaitu Yesus Kristus, dan menerima roh Anak Allah dalam hati kita. Serta terus kabarkan kebenaran tentang Allah yang benar ini. Sebab inilah pekabaran 3 malaikat, dan khususnya pekabaran malaikat ketiga. Sebab Yesus datang segera, kita rindu semakin banyak jiwa yang bertobat kepada Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bertelut, bagi yang bisa bertelut kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami datang masuk hanya melalui satu-satunya jalan, yaitu Anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penyegaran, peneguhan, bahwa tidak ada Trinitas sejak di sorga, bahkan sampai nanti masa kekekalan. Peperangan di sorga karena setan cemburu kepada Anak Allah. Dia berusaha menaklukkan Anak Allah. Dan itu dia lakukan terus sampai di dunia ini. Dengan cara memunculkan doktrin Trinitas. Agar banyak umat di dunia ini, umat-umatmu yang setia ya Bapa, beralih dari menyembah Anakmu kepada menyembah dirinya dengan kamuflase Allah Roh Kudus. Tuhan campur tangan agar banyak umat-umat Tuhan yang memang tidak sanggup menerima kebenaran ini, karena mereka lebih senang dengan ajaran-ajaran
isapan jempol dongeng manusia dan ciptaan setan. Tapi kami percaya masih ada yang mau terima, yang mau terbuka hati kepada kebenaran sejati. Jamah dengan roh-Mu ya Yesus, agar mereka kuat dan siap. Sebab barang siapa yang menerima kebenaran ini akan mengalami tantangan besar dalam hidupnya. Tidak lagi kami dapat kompromi dengan ajaran dunia. Kami harus berbeda, mengikut Kristus. Kami menjadi bagian daripada penghuni alam semesta dan siap menantikan Kristus datang kedua kali. Tuhan campur tangan, meskipun tidak ada kata sepakat antara Kristus dan setan, tidak ada persetujuan antara Trinitas dan non-Trinitas, tapi kami sebagai umat-umat Tuhan yang pengikut Kristus yang sejati, tetap mengasihi mereka-mereka yang percaya Trinitas dan berusaha menjangkau. Karenanya bantu kami dengan roh-Mu ya Yesus, agar kami terus menjangkau mereka, memberikan kepada mereka pekabaran, pengertian, sehingga mereka pada akhirnya satu waktu sesuai dengan kerelaan hati mereka membuka kepada kehadiran-Mu, melihat kebenaran yang sejati dan bertobat. Tolong kami ya Bapa, karena banyak orang-orang itu adalah keluarga kami, istri, suami, anak, orang tua, adik kakak. Kami rindu agar semuanya mau terbuka dan menerima, dan keluarga demi keluarga boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, tolong kami dalam acara selanjutnya, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.